Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Charlin dengan NIM 2021-03004. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir atau UAS. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu dengan judul evaluasi perangkat ultrason genggam baru untuk perawatan di unit gawat darurat di Afrika. Ya, pada saat ini saya akan memperlihatkan hasil analisis saya dari hasil review jurnal. Jadi saya mulai dulu dari penulis. Jadi penulis di sini ada beberapa, ada Samuel, ada Jonathan, ada Samson, ada Welles, ada James, ada Robbie, ada David, dan yang terakhir ada Christopher. Jadi untuk judul dan tahunnya, jadi untuk judul itu dari jurnal ini adalah evaluasi perangkat ultrason genggam baru untuk perawatan di unit gawat darurat di Afrika tahun 2024. Dan adapun tujuannya dari jurnal ini atau penelitian ini yaitu karena banyaknya perangkat ultrason di tempat perawatan sekarang yang berukuran saku atau genggam, ya jadi semacam seperti inilah genggam ya, sehingga memudahkan pengangkutan saat berpergian dan memfasilitasi penggunaan di ruang yang padat atau di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Jadi untuk kekhawatiran sendiri tetap ada ya. Yang pertama karena daya tahan, yang namanya alat ya. Kemudian ada kualitas gambar dan kegunaan klinis di lingkungan tersebut. Jadi selain penggunaan yang baik karena mudah digenggam, jadi sangat efisien untuk sebagai alat pelayanan. Jadi minusnya ya itulah seperti yang saya bilang tadi, dari daya tahannya, kualitas gambar dan kegunaan dari lingkungan tersebut. Nah, untuk metode penelitian, jadi di penelitian ini metodenya itu dengan menggunakan 5 dokter di unit gawat darurat, karena penelitiannya kan di unit gawat darurat, dengan pelatihan dalam USG di tempat perawatan dengan menggunakan butterfly IQ. Kemudian ada perangkat USG yang semacam digenggam dalam perawatan klinis rutin di unit gawat darurat di Afrika yang sibuk dan beraktivitas tinggi selama 10 minggu. Jadi kurang lebih pengamatannya selama 10 minggu. Jadi untuk dokternya sendiri secara retrospektif mengevaluasi kinerja butterfly IQ dari perspektif dokter yang menggunakan perangkat dan fakultas ahli ultrason untuk meninjau gambar. Jadi bukan hanya dari dokternya sendiri, tapi juga dari beberapa ahli yang datangkan ahli ultrason untuk meninjau gambar agar penelitian ini bisa maksimal. Ya, adapun hasilnya, jadi ditemukan adanya keunggulan butterfly IQ di unit gawat darurat yang ada di Afrika yang beraktivitas tinggi, termasuk penggunaan satu prop untuk berbagai fungsi. Kemudian keunggulannya juga karena ukurannya yang kecil, kemudian kemudahan transportasi artinya berpindah ke ruangan-ruangan berikutnya untuk diberikan pelayanan, karena balik lagi tadi kan ukurannya tuh kayak segenggam gitu atau berukuran saku lah. Kemudian biaya yang relatif murah dan kualitas gambar yang baik di sebagian besar fungsi. Jadi tidak semua gambarnya baik, tapi di sebagian yang kualitas gambarnya lumayan baik. Kemudian ditemukan juga selain keunggulan ada juga kekurangannya, termasuk kayak seperti jejak prop yang besar, kualitas pencitraan jantung yang rendah, kemudian panas yang berlebih, dan ketergantungan pada penyimpanan awan berbasis internet. Jadi tetapi hal itu tetap bisa diatasi. Jadi dari hasil temuan juga dokter-dokter melaporkan berbagai macam presentasi pasien, mulai dari pasien patologi dan prosedur yang menggunakan perangkat ini atau yang mendapatkan penggunaan alat ini. Kemudian dapat disimpulkan dari hasil jurnal tersebut, tim dokter menyimpulkan bahwa penggunaan butterfly IQ adalah perangkat ultrason point of care yang efektif meskipun tidak sempurna, tapi dalam pengaturan darurat dengan sumber daya yang terbatas dapat
akan terus menggunakan perangkat ini dalam perawatan darurat yang klinis dan pengajaran dalam pengaturan ini. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya teman-teman. Untuk sarannya, saya memberikan saran yaitu sebaiknya rumah sakit menyediakan rekomendasi praktis dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien berdasarkan temuan penelitian seperti pengembangan program latihan dan pengembangan alat-alat yang didesain seefisien mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis saya teman-teman, dan Ibu izin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.